begini, saya tuh dan kita semua pasti tahu lah ya, sering menemukan bahwa terkadang ini narasi-narasi Habib ya, ketika mereka berdakwah, ketika mereka ceramah ini seringkali ini blunder gitu, berbalik ya kepada kelompok mereka, menerangkan tentang sifat-sifat buruk suatu kaum misalnya, tapi ternyata ya berbalik. Apa yang mereka ceritakan itu justru ada pada mereka, termasuk yang mau saya bahas ya. Dajjal pertama nongol ngakunya dia sebagai wali. Banyak pengikut, dia gerakin di orang-orang untuk mengangkat dia sebagai wali. Oke. Jadi menurut beliau Dajjal pertama kali datang mengaku sebagai wali. Kok kayak ceritain kelompoknya gitu. Jadi Dajjal pertama kali datang, kata beliau ini, mengaku sebagai wali, mengorganisir orang-orang, mengumpulkan orang-orang untuk jadi pengikutnya, saudara. Lah, kok gue jadi keingetan gitu. Ada kelompok yang seperti itu. Tiap saat ngaku-ngaku wali, tiap saat ajarannya tentang wali, ya, apa-apa wali, kemudian mengumpulkan orang, ya, memaksa untuk jadi pengikut mereka, saudara. Kok sama? Kok mirip-mirip gitu? Lah, ini yang dibicarakan Dajjal atau siapa ini, saudara? Ya, kira-kira nih yang suka ngaku-ngaku wali, Dajjal ini pertama kali datang katanya ngaku wali, saudara, ya. Ingat ya, ingat-ingat. Ngaku-ngaku sebagai wali. Kita ulang lagi. Dajjal pertama nongol ngakunya dia sebagai wali. Banyak pengikut, dia gerakin di orang-orang untuk mengangkat dia sebagai wali, memobilisasi massa. Sampai orang-orang bilang, ini wali, naik derajat. Dajjal akan memobilisasi massa supaya mengakui dia sebagai wali, ya, mengumpulkan pengikut, saudara. Pertama kali datang muncul, nongol, saudara, mengaku sebagai wali. Nah, bukankah itu yang selama ini mereka lakukan? Siapa mereka? Ya Habib, para habaib, dikit-dikit wali, dikit-dikit wali, selalu menekankan bagaimana mencintai wali, bahkan bisa masuk surga hanya dengan memandang wajah wali. Wali bahkan dikatakan ya gutub di antara mereka itu sampai Allah harus meminta izin kepada mereka, saudara. Nah, ini salah satu indikasi katanya tentang kemunculan Dajjal, ciri-cirinya. Nah, justru mirip dengan mereka, saudara. Ya ikhwan, saudara. Alhamdulillah ini ya kita dapat pelajaran bagus dari Habib ini, saudara. Ya, tentang Dajjal. Ini wali. Ini wali. Naik derajat. Sampai orang naik derajatnya. Oh, dari orang soleh. Dari orang soleh. Wali. Jadi wali. Begitu makin banyak pengikutnya ngaku nabi. Makin banyak pengikut ngaku nabi. Ketika tiba waktunya ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Dajjal. Ya, pertama kali nongol ngaku wali. Habis itu mengumpulkan pengikut, memobilisasi massa, ya, mengumpulkan umat supaya mengikuti, mengakui mereka sebagai wali. Habis itu apa? Ngaku nabi, saudara. Habis ngaku nabi, nanti naik lagi, saudara. Semakin banyak pengikutnya, mengaku sebagai Tuhan, saudara. Ya ikhwan, saudara. Bukankah itu semua ciri-cirinya ada? Semuanya kita bisa temukan. Di mana? Iya, di dalam ajaran-ajaran, di dalam sifat-sifat, di dalam tingkah laku, di dalam perbuatan satu golongan orang, satu kelompok klan yang namanya Bani Ba'alawi, saudara. Ngaku wali udah jelas, nggak usah disebut ya. Ngaku wali mah semuanya wali di antara mereka. Bahkan tidak ada wali ya kecuali harus dapat izin dari Habib. Kalaupun ada ahwal yang mau jadi wali, itu harus dapat izin dari golongan Ba'alawi, saudara. Apalagi kalau gutub, harus dari mereka. Gutubuz zaman. Kalau gua sih nggak masalah ya, makan aja semua. Ya, bodoh amat, nggak peduli. Ya, mau gutub kalian semua bodoh amat, nggak ngaruh. Gutubuz zaman, Sultanul Malak, saudara. Ya, Sultanul Malak yang ada. Nah, artinya dari satu sisi nih, dari satu tahap ngaku wali, udah. Ngaku nabi, oh ada. Jika saja
posisi kenabian itu masih terbuka setelah Nabi Muhammad, maka tidak ada yang pantas selain Abdullah Al-Haddad, saudara. Bahkan mereka mengatakan faqih muqaddam, posisinya seperti nabi di antara para nabi dan rasul, di antara para wali. Mengaku Tuhan, ana Allah, na'am. Terus pingsan, pakai muqaddam. Sudah mengaku Tuhan, saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh Jindan, Novel bin Jindan ini, teman-teman, ya ada semua. Ada semua pada mereka. Semua dilakukan sama mereka, saudara. Jadi gue jadi ini bertanya-tanya, apakah Novel bin Jindan ini sedang membicarakan kelompoknya sendiri, sedang menceritakan klannya sendiri. Sampai Dajjal ngidupin orang mati, bukan ngidupin orang mati beneran, tapi dia suruh salah satu pengikutnya Ini cerita kaum jin tentang untuk menyerupai apa yang dilakukan orang Dajjal. mati. Bilang, bapakmu udah mati, saya bisa hidupin lagi, kata Dajjal. Tapi kamu beriman sama saya? Ya, saya beriman kalau kamu bisa hidupin. Salah satu yang bisa menghidupkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Habib Abu Bakar Al-Adni, Faqih Muqaddam. Mereka bisa menghidupkan orang mati. Bahkan mereka sendiri bisa bangkit dari kubur. Bukankah itu jelas mirip, senada, seirama, saudara, dengan ciri-ciri karakteristik dari apa yang dilakukan oleh Dajjal ketika pertama kali muncul. Ini Habib yang ngomong, mengaku wali, mengaku nabi, mengaku Tuhan, bisa membangkitkan orang mati. Ada semua sama mereka, saudara. Akhirnya Kita terusin lagi. Sebelum datangnya Dajjal, itu Dajjal tuh dibuka dengan Dajjalun, Dajjal kecil. Nah, Dajjal kecil ini yang bikin syubhat, nah, bikin kerancuan, yang bikin kebingungan. lu sama teman-teman lu, saudara-saudara lu, Di jidatnya nggak ada tulisan kafir. nggak ada. Tidak, dia bakal pakai bahasa Quran, Mah. bahasa hadis, bakal pakai bahasa ilmiah, bakal Cocok. pakaiannya kita, pakaiannya Nabi dan lain sebagainya. Iya, pakai jubah, pakai udeng-udeng. Jadi sebelum datangnya Dajjal yang asli itu akan datang Dajjal kecil. Mereka menggunakan bahasa Al-Quran. Mereka menggunakan pakaian seperti pakaian Nabi, katanya, pakaian-pakaian sunnah, baju-baju ulama, saudara. Klop ini, lengkap, kap, saudara. Pas banget, saudara. Ya, terima kasih kepada Novel bin Jindan karena sudah mengungkapkan ciri-ciri Dajjal dan Dajjal kecil-kecil ya, yang mendahului sebelum Dajjal yang sebenarnya itu muncul di dunia ini, maka akan didahului oleh Dajjal kecil. Dengan kisi-kisinya dia sampaikan, dan alhamdulillah, saudara, ini kita bisa dapati ada di dalam kelompok mereka semua. Ya, teman-teman, ini nggak bisa disangka lagi, saudara. Dari ciri-ciri itu semua, dia ada pada kelompok Bani Ba'alawi, kelompok para habaib ini.